Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Fishgood, balik lagi gue Ewon di channel Fishgood The Kinyis-Kinyis. Oke, kali ini masih berkaitan dengan spare part Vespa. Tapi yang gue bahas kali ini bukan spare part Vespa ya kawan-kawan Fishgood. Yang mau gue bahas kali ini ialah tentang aksesoris Vespa, yang lebih tepatnya untuk mempercantik Vespa itu sendiri. Apa sih aksesoris yang akan gue bahas kali ini? Yang mau gue bahas ialah aksesoris yang terkait dengan wheel dog dan tutup cover. Fork mau bahas ialah bagaimana cara menentukan pilihan yang baik untuk kalian begitu. Terus ciri-cirinya original itu terletak pada bagian mana saja. Tips yang gue bagi kali ini ialah sesuai dengan pengalaman gue pribadi gitu. Oke kawan Fishgood, kita lanjut aja. Kita cek video ini. Oke kawan Fishgood, di depan kita ini adalah tutup fork crown, ya lebih tepatnya crown Sentini gitu. Nah, gua akan jelasin dulu terkait tutup fork crown Sentini ini, yang orinya itu cirinya seperti apa. Terus tips buat kalian untuk memilih barang ini yang sekiranya baik bagi kalian itu seperti apa. Oke, yang pertama, untuk ciri-cirinya, kenapa dia disebut crown Sentini? Karena dia mau seperti mahkota di sininya ya, berbentuk seperti mahkota begitu. Nah, kalau Sentini itu apa ya, dari pemain-pemain lama yang gue pernah tuker pikiran gitu, diajak diskusi itu bilangnya Sentini begitu. Nah, crown Sentini sendiri itu memiliki 3 warna dasar gitu. Yang pertama ada warna biru di sininya, terus ada warna merah, terus pada bagian crownnya ini dan sekat-sekat garis-garisnya ini berwarna putih susu ya, jadi agak kuningan gitu ya. Nah, yang ini untuk emblemnya sendiri pada logonya ini, dia itu grafir alias timbul. Nah, jadi kalau dipegang ini dia tipenya tipe timbul. Oh ya kawan Fishgood, di tutup fork crown sendiri ini ada 2 jenis. Yang pertama dia berbahan kuningan yang original. Nah, berbahan kuningan tutup forknya. Terus yang kedua dia bahannya stainless kayak gini. Nah, dia plat gini. Nah, untuk yang berbahan stainless, di kelingannya itu dia kelingannya pakai kelingan aluminium. Nah, kalau yang berbahan kuningan, logonya itu ya timbul juga ya, cuman bahannya dia lebih agak plat kuning gitu ya. Plat kuning di sininya nih, plat kuning. Warna dasarnya sama, biru, merah sama putih susu kekuningan. Terus yang kedua, kelingannya ini dia kayak paku kelingnya itu kayak paku keling bukan yang almu ya, lebih tepatnya kayak rivet agak kuning gitu, kuningan gitu, kayak kancing modelnya begitu. Oke, memilih tutup fork ini yang baik itu seperti apa? Ini gue kasih tahu sih ciri-cirinya ya. Kalau yang menurut gue baik itu tentunya logonya ya, logonya itu masih jelas, jadi masih jelas, masih tegas. Terus warnanya juga masih ada. Nah, itu kalau bisa seperti itu begitu. Terus yang kedua, kelingannya masih bawaannya, belum gantian. Kenapa ketahuan bawaannya? Kalau gue balik ini, dia kelingannya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Ini kotor ya. Nah, dia nggak terlalu panjang juga, nggak terlalu pendek. Kalau yang dikeling ulang tuh biasanya kelingannya dia tuh gede di sininya, terus agak panjang karena dipotong, digetok gitu ya, dipalu, dimartil, dia pipihin, akhirnya bengkok, dia agak panjang gitu. Terus selanjutnya, kalau bisa garis-garis ini jangan ada yang pengok, jadi benar-benar dia keluarnya benar-benar masih bawaannya begitu.
masih timbul semua gitu, nggak ada yang nggak rata gitu, masih timbul semua. Terus perhatikan di bagian ini, biasanya kalau yang dia kurang baik ya, sobek begitu, ada sobek, sama di sini dia bolong. Nah ini perhatikan, kalau bisa cari yang utuh begitu, jangan ada yang sobek tuh ya. Terus diusahakan chrome-nya masih bawaannya begitu, chrome-nya masih bawaannya. Nah, terus yang terakhir, pilih yang kaki-kakinya masih lengkap. Jadi kaki-kaki penjepitnya ini masih lengkap, ada 4, 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau gua saranin seperti itu. Oke, kita langsung aja ke wheel dop saat ini ya. Nah, di depan kita ini adalah wheel dop, jenisnya sama, tetap namanya si Crown Scent ini. Kebetulan wheel dop yang gue pakai di sini ialah wheel dop ring 8 ya, ukurannya ring 8 nih. Ada 2, satu aja gini ini. Ada 2, jadi sepasang. Nah, kenapa sih dikatain wheel dop salib Crown Scent ini? Nah, nih dikatakan salib ya, bentuknya seperti salib di sininya. Terus ada yang bilang wheel dop blimbing salib. Nah, kenapa dia seperti blimbing? Ini kan kalau dipotong kayak blimbing, potongannya blimbing nih. Nah ini. Nah ini salibnya. Kalau Crown Scent ini ya, Crown Scent ini ya tadi itu yang ada logonya mahkotanya. Jadi logo mahkotanya itu adanya di kuncian wheel dopnya. Nih. Oke. Crown Scent ini dia ada 2 jenis ya, ada 2 jenis bahannya. Yang pertama bahan stainless, yang gua pakai ini kebetulan bahannya stainless. Yang kedua bahannya dia kuningan. Untuk kunciannya ada 2 jenis. Yang pertama kuncian logonya ini logo sablon ya, dengan plat seperti ini, dia sablon, ini logo sablon. Terus yang kedua ada yang logonya dia logonya logo grafir, jadi timbul begitu. Kalau kelingannya pasti sama. Oke, kita bahas di sini apa sih ciri-ciri orinya. Nah, kalau untuk wheel dop sih yang gua pegang ini adalah yang wheel dop jenis stainless ya, stainless itu dia kalau yang original pada bagian nutnya ini ya, lebih tepatnya di nutnya sini nih. Nah, di nutnya sini nih ada kayak apa ya, dia kayak ada nut kecil gitu, dia itu rapi begitu. Terus yang kedua pada potongan belimbing ya seperti ini, belimbingnya begitu, dia benar-benar presisi begitu, bukan asal begitu ya, jadi benar-benar terukur. Nah, kalau dibalik seperti ini. Nah, logo salibnya juga benar-benar beda dengan yang repro gitu, ketahuan kalau dibalik. Ini kan dibalik benar-benar rapi nih. Nah, ukurannya presisi tuh, ini juga satunya sama presisi ya. Kalau yang kuningan, yang ciri-ciri yang kuningan, dia kan dilapisin chrome juga, sama kayak gini, dilapisin chrome juga. Cuman dia kalau ditempelin ke magnet dia nggak nempel begitu. Kalau ini masih nempel. Itu kalau yang kuningan. Tips untuk wheel dopnya ya, gue jelasin wheel dopnya dulu. Kalau untuk memilih, diusahakan jangan yang penyok-penyok banget begitu. Di sini penyok gitu ya, terus ini penyok. Nah, pilih yang utuh, jadi benar-benar utuh, nggak ada sobek begitu. Terus di sini biasanya juga ada sobek di bagian sininya nih. Biasanya
kena gesek sama kunciannya, kitirannya gitu. Nah, nggak ada bolong. Biasanya juga kalau yang bolong tuh diakalin sama dipakai di motor Vespa VBB ya, atau VNB yang tahun 60-an. Dia bolongin buat lubangnya lubang angin, lubang lubang cop bannya begitu. Jadi itu kurang tepat begitu. Sebenarnya bisa diakalin di bracketnya begitu, akalinnya. Oke, selanjutnya usahakan memilih wheel dop yang masih berwarna pada kisi-kisi salibnya. Untuk yang original, kuncian yang original itu seperti apa? Yang pertama, secara logo itu dia udah pasti mahkota ya. Berhubung ini mahkota yang nggak kelihatan karena udah pudar ya. Kalau bisa pilih yang cakep gitu ya. Sablonannya masih ada merah, terus di sini ada biru, terus ini putih susu di sekat-sekat di mahkotanya, sama kotak-kotak sininya nih putih kuning susu. Nah, ciri yang gue maksud ialah kelingannya itu dia gede, yang ini nih kelingannya gede gitu. Nah, itu kelihatan kan bekas-bekas kayak mahkotanya masih nampak nih. Dia kelingannya besar gitu, bulatnya benar-benar bulat dah tuh, nggak ngotak gitu, benar-benar bulat. Terus untuk ininya ya, untuk modelnya dia lingkaran gitu, tapi kayak ada menonjolnya begitu di kunciannya ini, kiri kanannya kayak menonjol jenggernya Ultraman begitu ya model kalau gue lihat sih. Nah, di sini nutnya juga tegas ya, maksudnya nggak ngasal gitu. Dengan yang replikanya beda, pasti beda. Nah, selanjutnya untuk kuncian crown sentient yang original, di sini pasti dia di drat penguncinya pasti ada plat seperti ini, plat tambahan tuh, plat itu pasti ada plat. Nah, kalau menurut gua yang nggak ada platnya itu bisa jadi itu udah patah atau bagaimana, diakalin pakai yang biasa begitu, pakai yang drat biasa gitu. Kalau bisa sih milihnya yang platnya masih ada, masih utuh begitu, karena ini kan dia jadi satu sama kunciannya, sama dratnya begitu di sininya. Kelingannya masih benar, yang usahakan ini nggak oglek gitu ya, nggak goyang begitu. Nah, nih gitu. Lalu pilih yang drat kunciannya itu masih benar-benar utuh dan nggak botak. Saran gue sih seperti itu untuk terkait wheel dop sama tutup cover fork crown sent ini. Oke kawan Fiskut, barusan gue udah jelasin dan terangin beberapa bagian pada video yang gue sampaikan. Ya bukan bermaksud untuk menggurui ya, gue cuman berbagi pengalaman aja. Kebetulan bahannya itu gue ada gitu, jadi nggak ada salahnya gue share di konten ini. Jadi sebenarnya yang gue bahas tadi itu kan jenis wheel dop dan tutup fork yang biasa orang sebut atau pemain sebut tuh biasanya crown ya biasanya, tapi ada yang menyebutkan itu adalah Sentini. Jadi kalau gue sendiri sih menyebutnya sih crown Sentini gitu. Oke, gue berharap dari video ini kalian bisa menambah wawasan terkait memilih wheel dop dan cover fork yang baik dan benar, terutama pada jenis yang tadi gue sampaikan di video itu. Oke kawan Fiskut,
di channel Fiskut The Kinyis-Kinyis. Vespa nggak melulu jualan, yang kedua lu kudu nambah wawasan. Oke, gua Ewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fiskut The Kinyis-Kinyis.